Halo, selamat datang kembali di acara Sahur Sajian Harian UTBK di bulan Ramadan. Kali ini kita akan membahas soal TKPA 2016. Dulu namanya kayak gini masih ya, soal asli ya. Ini saya cukup yakin soalnya soal asli karena saya nemu PDF yang ya yang bentuknya memang menunjukkan dia seperti berkas asli gitu ya. Oke, kita mulai dengan soal berikut. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat dan merupakan akar-akar persamaan X kuadrat tambah X min 30. Maka nilai A agar M tambah N maksimum adalah menarik juga ya. M dan N akar-akar persamaan, berarti si M tambah N itu adalah minus dari A per koefisien ini ya, minus A, kemudian M kali N nya sama dengan min 30. Nah, kita menginginkan M tambah N nya itu sebesar-besarnya ya. Jadi sebetulnya A-nya nanti kita lihat belakangan. Kita konsentrasi saja kepada ini, M kali N sama dengan min 30. Kemudian kita daftarkan semua perkalian bilangan bulat yang menghasilkan negatif 30 ya. Misalkan negatif 30 dengan 1 atau 30 dengan min 1 ya. Oke, kalau ini penjumlahannya saya pakai panah aja ya. Jadi dimaksudkan sebagai penjumlahannya. Ini min 29, ini 29. Oke, dari sini kita belajar bahwa si M dan N itu bisa ditukar tandanya ya. Yang satu misalkan yang pertama dia negatif, yang satu positif. Berikutnya yang 30-nya positif, yang ininya negatif. Nah, tapi yang kita inginkan adalah M tambah N itu sebesar-besarnya. Khususnya M tambah N-nya kita menginginkan ya, karena ada yang positif ya, salah satunya harus positif juga ya. Nah, berarti kita cari aja yang bilangan yang positifnya itu nilai mutlaknya lebih besar dari yang negatif ya. Jadi maksud saya gini. Ini misalkan kan 15 dengan min 2 dan 2 dengan min 15 ya. Tapi 2 dengan min 15 itu nggak akan punya chance, nggak akan punya kesempatan untuk menjadi nilai M tambah N yang terbesar. Karena ya bilangan yang negatifnya lebih besar dari bilangan yang positifnya. Nilai mutlaknya. Jadi yang ini yang 15 dengan 2 kita daftarkan aja sebagai 15 dengan min 2. Kemudian apalagi 5 kali 6 kali min 5. Udah ya. 10 kali 3 10 kali min 3. Ada lagi 30 itu 2 kali 3 kali 5. Jadi faktor-faktornya bisa 6, bisa 10, bisa 15, bisa semuanya. Ini sudah kita daftarkan semua. Yang ini jumlahnya 13, 1, 7, dan tentu yang terbesar adalah 29. Nah, tapi hati-hati, yang ditanya adalah bukan M tambah N yang maksimum. Yang ditanya adalah berapa A-nya agar M tambah N-nya maksimum ya. Nah, ketika M tambah N-nya sama dengan 29, A-nya itu adalah min 29. Jadi dari sini ke sini hanya min 29. Oke, kita lanjutkan. Jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka nilai ini berapa? Ya. Oke. Diapakan? Kita coba, kan kita tahunya A pangkat 2X ya.
Menarik juga ini. Jadi kita coba bagi dengan A pangkat 3X. Jadinya apa? Bagi atas bawah dengan A pangkat 3X. Oke, bagaimana kerangka berpikirnya ketika memutuskan dibagi oleh ini agar yang ininya jadi 1, kemudian yang ininya jadi A pangkat 2X ya. Oke. Oke, ketika ini dibagi dengan A pangkat 3X, ingat A pangkat 5X dibagi dengan A pangkat 3X itu pangkatnya dikurangi ya. Jadi menjadi 5X kurang 3X menjadi 2X. Oke. Jadi ketika ini dibagi dengan A pangkat 3X, A pangkat 2X, yang ini jadi A pangkat min 5 dibagi A pangkat 3, jadi A pangkat min 8X dibagi dengan 1 ditambah A pangkat min 6X. Yang ini kita tahu 2. Yang ini bisa dituliskan sebagai A pangkat 2X pangkat min 3. Ya. Min 4, maaf. Karena 2 kali min 4 sama dengan min 8. Atau min 4 kali 2X adalah min 8X. Dibagi dengan 1 ditambah A pangkat 2X pangkat min 3. Ya. Jadinya 2 dikurangi 2 pangkat min 4. 2 pangkat 4, 1 per 2 pangkat 4. Dibagi 1 ditambah 2 pangkat min 3. 1 per 2 pangkat 3. Oke. 2 kurang 1 per 16 dibagi dengan 1 tambah 1 per 8. Kita kali 16 atas dan bawah. 32 kurang 1 dibagi dengan 16 tambah 2. Jadinya hasilnya adalah 31 per 18. Dan kita dapatkan A ya. Oke, kita baca bersama-sama. Suatu garis yang melalui titik 0,0 membagi persegi panjang dengan titik sudut. Oke, kita simpan di sumbu koordinat. Ada titik 1,0, ada titik 5,0, 1,12. Oke, anggap ini sini, dan 5,12. Kemudian ini nggak sesuai skala, nggak apa-apa. Kemudian ada garis yang yang melalui titik 0,0 ya. Oh, ini keren juga soalnya. Wah, tahun 2016 saya suka nih yang bikin soalnya. Dia membagi dua si persegi panjang ini menjadi dua bagian yang sama luas. Nah, ini rahasianya adalah, nah ini saya tahu rahasianya ini ketika saya ngerjain ada soal puzzle gitu ya, adalah bahwa agar suatu garis membagi dua suatu persegi panjang, dia harus lewat ke titik tengah dari persegi panjang itu ya. Jadi si garisnya harus lewat ke situ. Jadi kita cari garis yang melalui 0,0 dan titik ini ya. Ini berapa? Ini tadi 1, ini 5, berarti setengahnya ini 3 ya. Karena panjangnya 4, berarti ke sini 2, ke sini 2 gitu. Nah, yang ini 12, berarti ke sini 6, ke sini 6. Berarti koordinat titik ini adalah 3,6. Nah, karena garisnya lewat 0,0, maka gradiennya adalah
6 kurang 0 dibagi 3 kurang 0. Gradiennya adalah 6/3. Gradiennya adalah 2. Nah, ini kalau belum tahu fakta bahwa harus lewat titik pusat ini, akan lumayan struggle ya. Entah pakai apa, kerjanya pakai integral gitu mungkin. Nggak tahu saya. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Semua bilangan real yang memenuhi ini adalah 8/x dikurangi 15/2x tambah 1 kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Kita buat semuanya mempunyai penyebut yang sama. Ini dikalikan dengan 2x plus 1. Yang ini dikalikan dengan x. Yang ini dikalikan dengan x 2x plus 1 dibagi dengan x 2x plus 1. Oke. Nah, jadinya min 2x kuadrat. Kemudian kita cari yang ada x-nya. Ini, dan ini. 16 kurang 15, 1. 1 kurang min 1, 0. Nice. Kemudian yang konstannya ini udah tambah 8. Nggak ada lagi kan? Nggak ada. Dibagi dengan x 2x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Yang ini bisa difaktorkan. 2 kali 4 min x kuadrat. Cek. 8 dikurang 2x kuadrat sama ya. Dibagi dengan x 2x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Ini selisih 2 kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat selalu bisa kita faktorkan. Jadi A tambah B kali A kurang B. 2 tambah X dikali dengan 2 min X dibagi dengan X 2X plus 1. Oke. Jadi pembuat 0 yang ada di atas adalah di min 2 dan 2. Kemudian yang ini pembuat 0-nya min setengah dan 0. Oke, kita cek bahwa x-nya boleh min 2 atau 2 karena dia boleh bernilai 0. Ini boleh, dia masuk solusi. Akan tetapi nggak boleh min setengah dan 0 karena ini membuat penyebutnya 0 dan pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Jadi ini bulatan yang terbuka. Kemudian kita cek, kalau kita punya suatu bilangan di sebelah kanannya 2, ya, kayak x lebih besar dari 2 gitu, ya, berarti 2 min x-nya negatif ya. Oke, yang ini negatif, yang ini positif, yang ini positif, ini positif. Jadi secara keseluruhan ini akan negatif. Ya. Kemudian berikutnya ini akan berganti tanda. Kenapa? Karena ketika kita pindah daerah ke sini, semuanya mempunyai tanda yang tetap. Jadi gini maksud saya, ya. Jadi ketika kita meninjau di sini, ya, semua ekspresi ini dia bernilai positif kecuali yang ini aja negatif. Jadi ketika kita bergeser ke sini, yang berubah itu cuman yang ini saja, sisanya yang lain dia tetap. Kenapa tetap? Karena dia berada di sebelah kanannya titik kritis yang lainnya gitu, ya. Oke, jadi karena yang ini positif, yang lainnya tetap masih positif, jadi ini bisa positif. Jadi pada intinya kalau semua faktornya berbeda, setelah kita menemukan satu buah daerah bertanda negatif katakanlah, maka yang berikutnya akan bergantian tanda kalau semuanya berbeda, ya. Jadi kalau kita menginginkan daerah yang positif
atau 0 di sini, atau di sini. Tuh, ya. Min 2, min setengah. Nah, yang ini yang benar. Oke. Oke. Nah, ini juga sepertinya menarik soalnya. Tahun 2016. Nice. Jika grafik fungsi ini diperoleh dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X kurang 3 melalui pencerminan terhadap garis X sama dengan 4, maka A sama dengan Oke. Apa yang terjadi kalau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 4? Oke. Kita hipotetikal dulu ya. Jadi kalau misalkan kita punya katakanlah yang terpenting kan apa? Kita ini ada nih. Ini grafik ini. Oke, enak. Kita langsung aja. Ini itu apa? Kalau kita faktorkan X kuadrat min 2X min 3, dia menjadi X min 3 X plus 1. Berarti akarnya di min 1 dan 3. Oke. Nah, kita akan cerminkan si akar-akar ini. Oke. Yang ini dicerminkan jadi ini. Jadi, ini kan 4, jadi 5 nih. Ini berapa jauh dari sini ke sini? Ini ke sini 1 unit, ke sini 4 unit. 5 unit, berarti kita harus bergerak sejauh 5 unit dari 4. Jadi 9 ya. Atau kita juga bisa ngecek bahwa jarak antar akar ini adalah 4. Berarti akar berikutnya berjarak 4 juga ya. Jadi betul ini 9 ya. Berarti kita dapatkan parabola yang lewat 5 dan 9 ya. Oke. Kita bisa tuliskan seperti ini. Seperti jadi si parabolanya Y sama dengan alfa kali X min 5 kali X min 9 ya. Nah, tapi karena koefisien X kuadratnya ini 1 ya. Jadi si alfanya pasti harus 1 ya. Jadinya X kuadrat min 14 ditambah 45. Berarti A-nya adalah 5. Oke. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Tujuh finalis lomba menyanyi tingkat SMA di suatu kota berasal dari 6 SMA yang berbeda, terdiri atas 4 pria dan 3 wanita. Diketahui satu pria dan satu wanita berasal dari SMA A. Jadi yang SMA-nya sama, cuma si pria dan wanita ini, ya. Oke. Jika urutan tampil diatur bergantian antara pria dan wanita, serta finalis dari SMA A tidak tampil berurutan, maka susunan urutan tampil yang mungkin ada sebanyak. Oke, kita coba
ini misalkan kita punya 7 slot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Nah, karena bergantian pria wanita, kalau misalkan di sininya mula-mula wanita, maka akan wanita pria, wanita. Dan ini wanitanya pria, dan ini harus wanita. Padahal wanitanya hanya ada 3 ya. Jadi harus pria dulu yang mulai ya. Harus pria dulu yang mulai. Oke. Nah, katakanlah si pria dari SMA A itu kita beri nama A besar, dan si perempuannya bernama A kecil ya. Atau ini takut diskriminasi, kok prianya besar wanitanya kecil. Oke, prianya kecil deh, wanitanya besar. Oke, jadi ini di slot yang ganjil, yang ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, dia hanya boleh diisi oleh pria. Nah, kita akan mencoba memfokuskan diri kepada si A kecil ini, dia ada di mana. Kalau A kecilnya ada di sini ya, maka si A besar itu nggak boleh ada di sini ya. Nah, berarti untuk yang boleh ngisi tempat ini adalah ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan. Karena kan wanitanya ada 3. Yang bukan A ada 2 wanita. Jadi ini ada 2 cara. Oke. Yang ini karena si A udah dipilih, tadinya ada 4 pria, yang ini bisa kita pilih pria yang manapun di antara 3 sisanya. Jadi ini ada 3 cara. Yang ini gimana? Nah, yang ini si A boleh dipilih. Si A besar ini ya, boleh dipilih, dan masih ada 2 wanita ya. Jadi kedua-dua wanita itu boleh dipilih di sini. Jadi ini ada 2 cara. Di sini prianya tinggal 2, boleh dipilih yang mana saja dari 2. Yang ini ya 1 cara dan 1 cara. Oke. Itu kalau A-nya ada di sini. Hal yang serupa berlaku juga kalau A-nya ada di sini. Ya, dia argumennya persis sama ya. Kalau A-nya ada di sini, maka si A besar nggak boleh ada di sini, dan lain sebagainya. Oke, jadi banyaknya cara kalau A-nya di sini atau di sini, ada sebanyak ini dikali dengan 2. Oke, berikutnya adalah kalau si A kecilnya ada di sini, maka si A besar, si wanita yang berasal dari satu SMA ini, nggak boleh di sini dan nggak boleh di sini. Berarti harus di sini. A besarnya ada di sini. Oke. Nah, sekarang ini 1 pria dan 1 wanita sudah kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Yang lainnya, ini ada 3 pilihan pria lagi. Di sini ada 2 pilihan wanita. Di sini ada 2 pilihan pria. Di sini ada pilihan 1 pria, dan di sini ada pilihan sebentar. Ini ada 3 nih. Oke. Kemudian di sini 3 pria, di sini 2 wanita, di sini tinggal 1 wanita. Di sini 2 pria, di sini 1 wanita. Oke. Nah, posisi ketika A kecilnya di sini atau A kecilnya di sini dan A besarnya di sini serupa ya, seperti tadi. Itu cuman pencerminannya aja. Cuman kita melihatnya tadinya dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri ya. Berarti banyaknya cara kalau si pria dari SMA A itu di sini atau di sini, ada sebanyak 2 kalinya ini. Oke. Ini kita kalikan 6 kali 4, 24, 48. Ditambah yang ini 6, 12, 24.
sama dengan 72 ya. Nah, ini mungkin sangat memungkinkan sekali ada cara yang lebih cerdas untuk menyelesaikan soal ini. Nah, perlu dibiasakan setelah Anda mengerjakan suatu soal, Anda mencoba untuk melihatnya lagi dengan sudut pandang yang lain. Dengan cara seperti itulah kemampuan matematika Anda akan berkembang. Atau Anda tanya ke teman Anda yang lain bagaimana teman Anda menyelesaikannya. Ya, saya yakin mungkin ada cara yang lebih baik dari cara yang saya jelaskan. Ya. Oke, begitu saja dulu sesi sahur kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita. Apakah itu? Mari kita nyanyi. QED, we agree and we all shout hurrah as he confirms what Fermat jotted down in that margin, which could have... Begitu saja sajian harian UTBK kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.